Dari rumah lagi benar-benar salah paham ya. Jadi kalau kali ini masalah ruwat ya. Ya masalah apa? Ruwatul hadis. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kalau sinau hadis niki ini pas bagian niki berarti malam Sabtu kalian malam Ahad. Abu Bakar bin Abi Syaibah kalian Muhammad bin Abdul bin Baru namanya Tokotil Ula. Orang yang persis di atas Imam Muslim ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim. Jadi kasus jenengan misalnya ngriwat nonton kulo. Terus setelah Tokotil Ula itu ada Muhammad bin Bishr, generasi kedua. Generasi ketiga ada Abu Hayyan, generasi keempat ada Abi Zur'ah, generasi kelima Abi Sinten Hurairah. Terus generasi keenam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia yang sahih setelah Quran adalah Bukhari dan Muslim. Dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang 5. Lewat orang minten 5. Kan ke-6 sudah Rasulullah kan berarti lewat minten. Teng mriki dalam kurung ini lagi niki ilmu tenan iki nyafaati kita sampai kiamat ya. Sing dalam kurung diterangkan wattafaqo fi siyaqil hadis illa ma yazidu ahaduhuma minal harfi ba'dal harfi. Dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal, dalam banyak urutan hadis nih, metodologi dia atau formatnya hadis. Kecuali hanya 1-2 dalam satu huruf, betul sak kalimat, sak apa? Huruf. Jadi mungkin masalah syafaat kalau terangkan ya, singkat dispaket begini. Jadi kalau terang masalah rawi. Kalau ini akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak, ya, termasuk sama seorang profesor sama kiai alim. Orang-orang Islam sekarang itu mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muka-muka ramai laknat gitu, jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muka-muka gak marahin apa? Tapi ini serius, masalah serius. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia, tersentuh, nikah, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang klenek, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halusinasi, paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya. Itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat dan jelas. Namanya disebut, periodenya apa? Disebut. Niki kalau cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bas budi mengatakan maksudnya. Ini akibatnya fatal. Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiyah ini pun 2000 gitu, sama. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat originalnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani. Karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Basilika, kawasannya situ Bethesda, punya kawasan-kawasan Gunung Sion, itu kawasan-kawasan. Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibrani, ya. Tidak, kenapa saat cerita keangkuhan? Sa'alim-alime kiai sekarang, umpama sing ngaji Umul Barohin, ngaji kitab tauhid, sak dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam. Itu kita bisa berpikir tauhid secara cermat karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Paham ya? Sebagai sentral apa? Islam. Kita tidak pernah salah paham tentang beliau bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nikah, ya kumpul perempuan dengan cara nikah. Sehingga saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah, itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya ada jadi rival.
lewat rawi-rawi yang orisinal. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Ada Nasturiyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus, Nasturiyah itu ada macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas memproklamikan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang sadar ilmu riwayat. Terus awang alim Indonesia sopo sing paham ilmu riwayat. Mau membaca hadis Bukhari Muslim, nak baca rawi ini malah cepat. Apalagi banyak bodoh salaf yang mari bodoh. Orang seneng ngaji Bukhari Muslim, ngaji Mukhtasar langsung kalau Rasulullah. Itu jadi si bodoh, Pak. Bodoh tapi udah seneng. Macam zaman akhir orang bodoh, jadi si bodoh yang seneng. Mereka orang bodoh mesti senengnya orang apa? Padahal rawi ini penting untuk menjaga keorisinalan, original ini. Kenapa saya baca sampai setengah menangis? Karena itu tadi kita ini utang jasa sama rawi-rawi. Pondok Sarang termasuk pondok salaf terhebat termasuk di Jawa. Itu pertama punya tradisi ngapalkan hadis itu era saya. Dulu saya dua liya ini. Pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis itu era saya. Dia dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau ceritakan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong klenik. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam itu wong klenik. Mergo jaduk, dahsyat, hebat, hibah. Sementara orang fakir drengki haram. Jadi gak menarik, orang fakir gak menarik. Wong klenik ora tau muni haram, wiridane muandi cok. Sawang iso maca Bujeromi anak kan ngumpulno wong kok Ustaz Haryono mbuh menang ndi. Wong nek juwaduk nambani jarak dekat, jarak jauh iso kabeh. Sementara wong fakir ana wong lara ora siap. Senenge muni haram daripada nambani ada muni napa? Kadang malah nuduh mesti kafar itu sampai dhisik-dhisik mulane lara lo. Sementara topik ora samonis jumpa jam luput mari ora piye ora menarik. Nah, artinya saat si topik ini kemudian memfatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah timbang sumuni haram halal ngobos terus. Mulane kalau nak sinau hadis rata-rata setengah 4 pagi. Jadi kalau nak tangi jam setengah 4. Wong kalau ulama dadi yang ketangi yo terus niku nggih kopi. Ini jujur yo. Kalau mboten ada itu jarang. Atau nggih kopi itu terus sinau. Mungkin ampun badhe subuh niku salat 2 rakaat cepet. Mulai istighfar rapati mandi. Tapi sinau kalau sinau mesti kalau sinau biasanya kalau sinau Bukhari Muslim jam setengah 4. Ndak ini kalau cerita. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa, sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan tahu. Tapi gara-gara para rawi sing objektif, meskipun kita tidak siap kadang, tapi Nabi Muhammad itu selamat jadi manusia. Nah, riwayat Nabi Muhammad itu orang sing bener, orang masalah basariah. Ono santri khusyuk zaman era sahabat. Nah, poso mau ngambung bojone. Sanggung khusyuk, poso-poso kok ngambung, saya kuwate nem. Udah mau be Aisyah. Riwayatnya jorok-jorok santri ra siap, jorok santri khusyuk ra siap. Kok balani Rasulullah wa ana apa? Sok poso khusyuk ora gelem ngambung bojo. Aku diambung Nabi jelas Nabi pasti pas poso. Kok balani Rasulullah wa ana apa? Sok. Cara santri itu agak siap. Ini riwayat Nabi itu cara bukan-bukan. Ini riwayat kiaimu bukan-bukan ada apa itu Nabi. Di riwayat kok balane Rasulullah wa apa? Tapi kamu harus ingat edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan tauhid, di mana Isa terlalu khusyuk malah diposisikan oleh pangeran atau anak pangeran. Artinya Basyariah ini menolong sekali sebagai pondasi tauhid. Nah saya kira orang dia jatuh rahasia. Aku loh siap. Kalau nu mau rakat dengan alim lu jatuh siap. Mari aku jatuh si mulang liane rawan pisan. Mana dia kalau terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa, no? Nah, jadi secara tauhid itu aman jatuh. Paham? Jadi rasa jatuh, rasa mulia, alhamdulillah. Artinya selamat sampean berarti. Paham? Orang rasa jatuh kok rasa mulia, alhamdulillah.
Bagus itu cara tauhid apa? Bagus. Jiwa orang mulia cara tauhid apa? Bagus, positif. Orang-orang yang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus. Secara tauhid apa? Bagus. Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol, poso terus. Nabi cara ngandani itu lucu. Inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa alamakum billah ghaira anni asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Aku wong paling roh pangeran, paling takwa. Ewa semono yo kawin. Malah contohnya ghaira anni yo asumu wa uftir wa atazawajun. Aku yo gelem kawin. Ternyata guyonan-guyonan Nabi tentang basyariah itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna, insan kamil. Allah tetap di atas. Posisi Muhammad tidak pernah jadi rivalitas, ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari sini saja, ya, dari basyariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaitu pas Nabi Muhammad kabundut tentang kamar Aisyah, fi hujratin apa? Aisyah. Wantasarul khobar. Berita buahnya, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Sufah. Delala pas itu Abu Bakar ada di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammadan qad mata kotok tunukum. Sopo sing wani Muhammad muni mati. Tak ketok dulu. Innama huwa yunadi rabbah kama yunadi Musa napa. Saiki Kanjeng Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kaya zaman Nabi Musa munajat yang turi napa? Sina. Terus sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh badhe ngambung napa niku wajah Nabi. Ya Rasulullah tikta hayyan wa maita ya. Tikta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa? Meninggal. Tikta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu azibaka marratan. Hasil setelah dari kamarnya Isa Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita penting kayak gimana? Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatonya Abu Bakar itu ya Yuhanna. Mangka na'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa mangka na'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Hei manusa kabeh, kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Dia nak nyembah Allah, inna wa hayyun. Terus kan fatala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa imma ta'au kutilang? Sekarang saya nih, setelah sering belajar hadis, ternyata basyariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basyariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qobalani Rasulullah wa huwa sahih. Masalah fitrah manusia kayak kebutuhan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi sering dineng bojone. Paham ya? Ya kira-kira cara mimpin nganti do tukaran. Tapi itu menjadi seni basyariah yang justru menopang energi tauhid karena dengan Nabi ini secara basyariah umumnya basyariah sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Isa terlalu sempurna. Akhirnya meleset, melesat dianggap pengen. Nah repotnya umat Islam karena keangkuhannya sekarang itu banyak yang begitu. Cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya. Kalau orang jenis meyakini saya sebenarnya Rukin wis tuwek so tak watuk. Patok bumi yang mau promo ya Rukin. Sekali mati mbah bumi. Rukin mati ra apa-apa blas. Tapi itu berlebihan ngormati Rukin nganti darani patoke napa? Bumi. Tapi itu di kita kan sering begitu. Kalau sudah mengidolakan orang, pokoknya patok bumi karek baiki. Nah, kalau bumi ya karu-karu. Malah naik di ono malah karu-karu. Berbagai problem tauhid, ya problem apa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukadimah niki? Niki kula istikharah. Kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Pada akhirnya kita tahu fi faslil qada. Bahwa teori saya ini benar dan saya sampai ketemu Allah gini ngeten. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah gitu pendapatnya ngeten. Kenapa saya beri mukadimah demikian? Ketok nak teori kula benar sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur. Itu bahwa pada fasilil qada nanti ternyata Adam itu tidak siapa-siapa. Nuh ya tidak siapa-siapa. Gampangane cara Jawa jepiten kabeh.
Orang yang kita idolakan, kita sakralkan, menjepi tingkat, ngadepi Allah menjepi tingkat. Wah, Adam yo grogi wis muni nafsi. Nafsi. No grogi muni nafsi. Ini inna rabbi qad ghadibal yawma la yaghdab qabla wa la yaghdabal yawma ba'da. Allah sekarang murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan, juga tidak akan murka kayak ini lagi. Nafsi, wah urusan. Itu nabi-nabi papan atas ulul asmi yang begini ini nak. Ya, nah, ini yang diceritakan di hadis apa itu nabi papan atas semua. Apa mana nabi biasa kayak Idris, Zulkifl, sing apalane angel malah hilang, no? Ini yang diceritakan di Fathul Qadir nabi-nabi papan atas. No, Isa, Musa, nabi-nabi papan atas, nabi keren, karena nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu, ya dari sini kita tahu. Betapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basaria. Sebagai apa? Basaria. Ini kalau sering ditakoi kalian tiang-tiang. Terus kapan nih kunjungan jadi kiai tenanan? Nah aku rata tenanan, itu malah kiai tenan. Nah tenanan itu malah kok nabi bisa. Jadi orang tenanan itu jadi tenananku. Maksudnya ya aku jadi kasus sidik-sidik nganti mati ya. Itu energi betul. Secara tauhid nopo? Energi. Kulo nu rasane disanjung dipuja sehingga saya dalam hal ini jujur. Ini kemauan tidak siap. Karena untuk menjaga energi nopo? Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ning ilmu ya. Misalnya tentang ada wali abdal, wali atop, wali autad, ya rijal, ya abdal, ya autad. Itu kita punya mitos pengetahuan itu. Tapi maksudnya dulu itu tidak begitu, yang tidak kayak sekarang. Yang ekstrim tanpa rawi, tanpa apa. Cara raya sampai tentang wali aktor, wali abda, rohullah. Sampai paling kerungu-kerungu pas manakiban. Artinya kerungu-kerungu tak rohir atau sambung, paham gitu. Dari gue seling mangan pihak pites, malah hijab tak, kenapa? Hijab, kenapa? Hijab. Sebetulnya tidak begitu maksudnya. Karena kalau maksudnya begitu akan melukai apa? Harusnya kalau kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah mbek pangeran, cara beliau ibadah mbek pangeran. Misalnya kalau beliau kalau malam itu baca apa? Ya Rabbu ya Syahid ya apa, ya Khaliq ya apa, terus tis'atu alfat. Setiap kali itu punya pilihan asal khususnya. Kalau Syekh Abdul Qadir itu milih 9, tis'atu apa? Alfat. Kalau saya biasanya kalau orang Quran milih 2, biasanya ya Hayyu ya Qayyum. Apa sampean milih secara kapitalistik, ya Razzaq. Nah itu ya Razzaq, ya Wahhab. Saya milih secara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental ikhlas itu biasanya wiridan wis transaksional, cek napa? Misalnya ya Wahhab napa? Paham? Mulai kurang ajar, pengiran tidak bisnis itu tidak apa? Tidak ini sendiri kasihan tingkah, ngasih proposal yang pengen. Paham? Padahal dari wiridan para wali ini kelihatan sekali bahwa beliau ini memposisikan diri hanya miskola dzarrah. Mau koyok sak wiji sawi, atau koyok sak semut ireng, sanging cili. Misalnya ya Rabbu ya Mukhid ya Syahid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau Syekh Qadir yang paling diucapkan itu Al-Mukhid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau kayak Ibnu Abbas, Nabi Khidir paling sering ya Hayyu ya Qayyum. Saya ya Hayyu ya Qayyum. Makanya ngendikan Ibnu Abbas tidak ada sifat Allah yang disebut fi janibil Quran. Ketika Allah mensifati sebagai anjalal kitab atau anjalal Quran kecuali sifat ya Hayyu ya Qayyum. Misalnya Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Misalnya dalam Quran nazzala alaikal kitab. Itu mesti sifatnya al-hayyul qayyum. Misalnya ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitab. Jadi itu Ibnu Abbas nganti niteni. Setiap Allah mensifati dirinya fi janibil kitab pasti pakai sifat ya hayyu. Tapi sing mahami ya hayyu qayyum wong sing wis usul tok, sing wis makome dhuwur. Paling gak tak kula niku rada paham. Nggih. Lho kadang Quran juz 19 surat Furqan nyifati Allah lucu, sederhana banget. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi mbok tawakkal ke zat sing urip sing ora mati. Wis kuwi nek urip uga.
Tapi orang yang sudah usul, yang sudah tahu bahwa dunia ini mataul ghurur, ngerti nak dunia ora penting, sadar betul pentingnya sifat ya hayu napa? Ya. Karena satu sifat di mana tidak ada transaksi sama sekali. Tidak ada kepentingan basyariah, tidak ada mayat Allah bil khalqi, wa bi hajatil insan, wa bi hajatil khalqi. Satu sifat yang benar-benar jujur orisinal. Ya Allah zat sing hidup. Ini satu urip iku untungnya apa? Nanya ifati ya rozak sing akeh rezekine farzukna. Apa meneh ya Rahman apa meneh wiridane ya Latif kultuf tidak. Oh itu semua komersial, paham ya? Ya Latifan bitibul kultuf tidak. Semua transaksional. Kenapa? Transaksional. Satu kontrak dengan Allah. Nah jenengan ya Latif ya kultuf dina. Nah jenengan ya Rahman ya wow ya Rahman Rahman ya Khairur Rahimin irham. Ya memang tidak apa-apa. Ini sifat-sifat awam. Artinya sifat-sifat sing orang awam tuh senang. Ya Khairur Rahimin irhamna ya Latif ultuf. Dan itu memang baik di bangku juk tontek juk danyang ya ibu. Tapi ada unsur naifnya di mana nyifati Allah berdasar transaksi. Ada naifnya. Itu beda dengan kamu nyifati Allah yang tanpa ada unsur kapitalistiknya, nggak ada unsur materialistiknya. Misalnya nyifati Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la, ya Allah zat sing urip, sing boten mati. Dari gaya mensifati Allah ini kelihatan, ya Allah zat sing urip sing ora mati. Orang itu kemudian sadar akan kerentaannya. Gusti kula mletene ngeten nggih sok ben mati tuwek rentan. Makhluk sak menten kabeh sing ngaji kula sak dunya kabeh ora ono gunane kabeh. Sampeyan matek kabeh, modar kabeh, batang. Artinya apa? Dalam diri seorang wali ketika ngendikan ya Hayyu ya Qayyum itu penuh bimahamidah, penuh dengan puji. Hanya engkau yang hidup. Iku jelas mati, makhluk kabeh mati. Sing kula dak istighosah masal niki nggih mati kabeh kok mawon. Bae nganggo sistem besar-besar nggih mati kabeh. Tapi itu kada ada modal. Ya tapi nak murtad itu kata sing kenal kula rata-rata mek kula hormati. Nek kula sing ngomong ora tersinggung, malah kata sing kanca kula. Tapi jadi murtad rata-rata nak urusan tauhid ngaji mek kula. Tapi nak tawari ini tetep rahasia, aja ngono ya sing apik kamu. Dene sing apik sing dicocoke wong akeh terus. Lah aku lama sing apik sing bener cara kula. Kan repot. Kena dititeni, itu betapa hebatnya Quran. Sehingga ahlul Quran itu akan nyaman hanya dengan wiridan Ismul Azam yang disifatkan Allah fi janibil Quran. Kayak ya Hayyu, ya. Kayak tadi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la. Kena dititeni. Umpama mletete ya Hayyu ya Qayyum, pilihlah wiridan ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat yang penuh keagungan. Orang meleset kabeh sing bolak-balik ya Wahab ya Latif. Untuk tidak lalu ya Khairul memang enggak apa-apa, tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit dibanding sing khas sifatnya Allah. Misalnya muni ya Latif ping 10, nah ya Hayya Qayyum ping 100. Ya bandingannya itu 1,0. Orang kok ya Latif pirang-pirang ya Hayyu malah janggal. Untungnya apa? Menyifati Allah ya Hayyu. Ini kecelakaan ya, napa-napa. Tapi memang tidak apa-apa, makomnya begitu mau apa? Kompasnya begitu. Tapi kita dilatih sama Rasulullah untuk milih sifat-sifat yang tidak transaksional. Coba sampean lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih Nabi Muhammad saat sholat. Misalnya saat sholat kita pas rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Zat sing agung lan sing maha layak dipuji. Mbok bareng itital ya Rabbana lakal hamdu mil samawati wa milul. Mbok sujud ya subhana rabbiyal a'la. Lah saiki sapa sing ngajari produksi men ya Latif ya Rahman. Ajarane sapa? Itu udah ajaran yang sering diutarakan Nabi Muhammad. Memang tidak salah, kalau salahnya tidak. Tapi kita akan selalu terbiasa hubungan ibu Allah ikhlas. Nah, ngono buat terus-terus terbiasa hubungan transaksi.
Makanya itu kita baca terus, panjang tren wiridan kita begitu. Tapi frekuensinya dikurangi, paham ya? Coba kaji ini volumenya apa? Dikurangi, ya? Porsinya apa? Pun kalau terusakan. Dengan paham tauhid kayak tadi, lewat riwayat yang sahihah, maka posisi para nabi ini kelihatan sekali. Ternyata beliau-beliau itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh yang kayak begitu gelarnya, ngendikan saiki Allah lagi duka inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban la yakhdubal yawma mislah wa la yakhdubal yawma ba nafsi cilik jepiping Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim jepiping pas fil kondo sehingga ketika dimohon syafaat ngendikan nafsi. Lalu riwayat ini saja sudah kelihatan kenapa sekarang banyak orang yang seakan-akan memproklamirkan diri sebagai wong sing nyafaati ning gone dina fasil apa? Kena gak dijajah iki nang orang-orang bingung ora sing gandeng. Makan nopo. Sing bingung wonten kula Pak, wah ya jenenge bingung. Wong nabi mawon saat ini dipimpin sedang dan fasil apa? Malah kula syukur sekali dengan pemahaman ini. Kulo nu setiap saat kulo ndonga ya Allah, kulo nu setiap saat najinan panjenengan pun ikhlas asal kulo jinan petir kampanye ilmu sing untungna Nabi Muhammad secara besariah. Ilmu itu ya aneh, tapi kulo yakin mari selamat. Mana orang sementing napa salah. Ternyata yang menyelamatkan Nabi Muhammad itu justru riwayat-riwayat yang khas besariah. Termasuk riwayatnya Aisyah, qabbalani Rasulullah wa napa? Nabi ngambung aku padahal beliau poso. Lho teng mriki ge sami. Iki cerita syafaat, cerita paling sakral. Anak Sayyidina itu di ngendikane Nabi pas mangan daging. Nabi ngendikan pas apa? Pas dia sampai pas nopo? Dah. Pas kalian dahar mboten. Haji to mboten nek ngomong sakral wis coba nyenyaan ben tambah sakral ben tambah apa? Mana ana dukun mandi karek desene. Sawangane rata watu omahe pinggir kali mlebune wangel. Kok ra iso, mobil ra iso, mesti kesane man. Karena aura itu menolong, paham nggih? Aku pasti tenan ora, pokoke desene ngoten wis meyakinkan. Nah, saya sampean kiai mlitit ning arepe ana BMW pagere wati. Pemene mlebu pertama omahe kita ana para bularane ngobos, paham nggih? Soalnya nopo, padahal itu wali tenang. Mereka dekat ke syariah. Itu ini wali tenang. Mereka nggak tahu baca. Ya itu orang tenang. Kira-kira keberatan. Ya keberatan itu orang tenang. Itu potensinya sama. Potensinya apa? Motor gue keberatan. Misalnya wali tenang, gue HP loro, pemenang gue apa MP3. Gue mesti rangan yakin aku wali. Padahal itu wali. Jadi uniknya ya itu tadi ya. Kalau mau cerita, Nabi Muhammad itu diutus sausi Nabi Isa. Di mana karena Isa itu gayanya khusyuk penuh dengan kebenaran, sampai dia saking khusyuk enak ditabok pipi kentengan tiga nosing sampai ratau ngecek ono siapa saja, malah meleset kebablas dan kepanai pangeran itu pangeran. Udah saking sempur. Nabi Muhammad trauma dengan itu, cara dakwah malah disifati al-arad al-basar. Termasuk riwayat niki. Wong ngendika tentang anak Sayyidina kok pas sampai dahar apa? Sambil wedhus. Lho niki riwayat lho niki mboten gawean kula. Pas sampai dahar. Kayak apa? Biar unsur basariannya kental, biar unsur apa? Basar. Kalau kadang diprotes, Gus jenengan ngaji kok malah jarang kedunan. Kowe nak ngajak bantah barang arah menang, nak arah kok tak jawab. Jadi sering dulu itu Nabi kalau ngendikan sakral, malah suasananya ada sakral. Ya itu tadi untuk menopang khasat bahasa. Termasuk ini ngendikan Sayyidina Mas Dahar napa? Karena sampean tak jamin roh pakai tok baca wis kemenusan. Oh, kowe beken juga nek kemenusan ora ora wadi. Kowe wis maca wae kemenusan. Apa meneh uraan malah bar napa? Malah napa? Bar. Jadi rasa tiru musim kowe tetep maca enggak apa-apa. Wah, karena
Iya, kira keramat mulang rasopan tutup sing ngaji. Cara keramat yang orang-orang tutup, maksudnya sambung. Bahasa rianya dia itu malah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.